Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari sudut favorit sisi utara jembatan. Nah, jadi siang menuju sore hari ini ya, saya akan kembali memperlihatkan aktivitas yang bermuatan emas hitam atau batu bara yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Ini bukan pemandangan langka, pemandangan yang biasa hampir setiap hari bisa kami saksikan orang Samarinda. Mungkin di daerah-daerah lain nggak ada ya, seperti di Jawa mungkin nggak ada. Tambang batu bara nggak ada di Jawa. Jadi hari ini walaupun sebagian kota Samarinda diguyur hujan, kalau bisa jangan dulu di jembatan Mahakamnya. Saya lagi buat video seperti memohon gitu ya. Nah, jadi di sisi sisi selatan kita masih cukup banyak bat yang bermuatan batu bara yang akan segera melintas di mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Jadi di bawah kita ini sudah ada takbut DB yang melintas. Di bawah kita dari Bandung Muatan Wiara Timur 11-19. Ini Wiara Timur, ini lokal dari Samarinda ya. Asing buat saya, Wiara Timur 11-16, Harimbat dan muatan 16 juta. Ini ada 2 orang saya lihat yang ngikutin ya, mungkin menjaga sampai ke muara sana. Takutnya ada ninja-ninja yang biasa nyolong-nyolong batu bara ya, tapi mungkin udah nggak ada lagi kan ya. 2-3 tahun yang lalu udah ramai itu, biasanya bat-bat bermuatan baru batu bara gini tinggal dicolokin pipa yang 4 in ya, itu akan meluncur tuh. Tapi batu bara referan itu meluncur pindah ke kapalnya dia gitu kan. Itu hitungan menit langsung full itu, tinggal ditusuk aja. Nggak tahu dia dapat teknik dari mana. Kotak-kotak maling gitu. Itu sangat ramai di tahun berapa ya, di bawah tahun 2019 tuh nggak salah ya. Itu sangat ramai sekali itu. Nah, ini batnya Wiara Timur 3001. Jadi pada saat itu ya, bat itu selalu diikuti sama air sampai ke muara. Jadi airnya itu baru kembali dijemput. Jadi kalau melintas di sungai sampai muara Sanga-Sanga, itu nggak aman pada saat zaman itu ya. Mungkin sudah nggak ada lagi ya yang begitu, karena pada saat itu pembelinya pun ditangkap gitu ya. Karena si maling ini di mana ada yang buka peluang begitu ya, pikiran orang kan ada saja ya, tapi dasarnya dasar maling gitu ya. Dasar nggak bener gitu ya. Jadi ramainya tuh di bawah tahun 2019 sebelum COVID. 2011 ini nggak narik ya. Meter 11. Kemungkinan dia batnya tuh tambat di Sungai Lais akhirnya. Itu udah lama juga nggak buat video di Sungai Lais. Dia tumpukan
tempat yang cari muatan ikan bal yang banyak di sana, karena Sungai Lais itu atau Sungai Pelaran itu sangat luas sekali ya, mungkin hampir 800 meter bahkan lebih lebarnya. Jadi banyak, apalagi di sana itu banyak terdapat galangan-galangan kapal. Mungkin banyak pemilik bat, pemilik tambat di sana. Kalau dia tambat ke tepi ya kena bayar gitu ya. Nih. Dari tadi saya teriak-teriak ya berbicara karena kondisi jembatan Mahakam ramai, sampai kuping saya agak dengar ya. Ada sih satu temen ya ngajak live di jembatan Mahakam ya. Kalau dengan cuaca begini sih enak ya kita live, melihat secara langsung dan apa, ada ABK, ada apa subscriber yang lain juga bisa komen di sana. Nah, mungkin saya banyak perkembangan ya, yang utama itu adalah cuaca ya. Nah, ini Pacific Jaya 12 di bawah kita, kecuali kita bawa payung kali ya, payung lebar gitu ya, baru kita live di sini. Itu sangat seru sekali. Tapi 12 menarik platform muatan kita. Kita ambilkan pun juga juga. Berarti lulus sampai SMA. Ya, bisa orang lagi sudah dapat pengalaman gitu, sekolah lagi, sekolah ke laut lagi, bisa jadi kapten, dapat tulisan seperti di kapal pesiar, seperti ada channel YouTube orang Indonesia menjadi kapal pesiar, cuman agak waktu cutinya dia kurang ya. Dia berlayar tuh dari Eropa ke Amerika gitu ya. Ini masih kangen dan bisa juga kita. Ternyata masih banyak di belakang. Selalu ada saja yang menyusul ya. Mudah-mudahan baterai kita cukup ya. Kalau nggak cukup ya cukup sebagian aja gitu. Masih ada hari esok tuh. Karena kita mencari momen-momen begini dengan cuaca yang begini itu agak sulit ya. Karena kenapa saya sebelum-sebelumnya selalu buat video di pagi hari itu menghindari matahari dan yang keempat maksudnya dari kendaraan. Karena di jam-jam segini udah jam 4 sore ya, banyak bis-bis pekerja tambang yang masuk kota Samarinda, bis dari Tapang masuk ke Samarinda, semuanya melewatin jembatan Mahakam. Di situ ya kadang-kadang bikin suasana semakin ramai, suara gemuruh engine-nya gitu ya. Sudah mulai berarus nih permukaan dari air sungai.
ATV yang melintas agak sering hati-hati karena di posisi jembatan ini yang tengahnya sangat pendek sekali ya, sangat mungkin kurang lebih di 70 meter ya maksud saya. Ini Autumn Rider posisi di bawah kita. Banyak terdapat 7 sampai 8 up tuh banyak di daerah Sangatta ya, di PT KPC Kaltim Primakol. Di situ sangat super sekali. Bahkan kedalaman dari pit tempat nambang dia itu hampir 1 kilo ya. Elevasinya sangat dalam sekali ya. Mungkin di video-video saya yang lalu-lalu itu ada ya, walaupun bukan pitnya, mungkin itu jalur haulingnya dia. Adanya melintas ya. Pernah saya buatkan video, ada kurang lebih 3 video tentang itu melintas. Itu dari Sangatta ya, dari Sangatta sampai ke utara lagi, sampai ke Berau sana itu banyak terdapat tambang batu bara yang cukup luas lokasinya. Jadi yang batu bara yang agak tinggi high chloride itu cuma di Sangatta. Masuk Bengalon, Tangkulirang, Kaliorang itu rendah dia, kurang lebih 36 38 ya. Ada yang sampai 4000. Mungkin di daerah Kobun masuk kecamatan Tangkulirang itu ya. Itu di kisaran 38 36 juga gitu ya. Dia hamparan saya perhatikan, cuman sulfurnya agak tinggi. Masuk di Teluk Tangkulirang itu banyak sekali juga saya lihat di sana. Walaupun sebagian dari arealnya itu banyak perkebunan kelapa sawit, tambang-tambang batu bara itu lokasinya itu pada zaman dulu itu lokasi HPH, kayu log ya. Jadi dialihfungsikan, mungkin kayu lognya sudah berkurang, mungkin sebagian dilarikan ke IPK perkebunan kelapa sawit dan sebagian dialihkan ke tambang batu bara gitu ya. Di Kaltim ini sangat banyak sekali sekarang smelter, bukan smelter, saya itu pengolahan minyak goreng. Awalnya dari CPO sudah jadi minyak goreng gitu. Cuman yang seperti produk-produk turunannya seperti sabun, seperti margarin itu belum ada saya lihat. Itu masih dikirim ke daerah Jawa ya. Di daerah Bontang pun ada udah minyak goreng kan, tapi dia tidak menerima dari pabrik lain. Dia khusus seperti grupnya mereka, mungkin Wilmar itu kalau nggak salah ya. Saya berapa kali aktivitas di daerah sana ini. Di daerah Balikpapan, Karyangon pun juga ada, sangat kecil sekali juga untuk pengolahan refinery, bukan smelter, refinery minyak gorengnya. Kalimantan ini masih banyak mereka yang masih mengandalkan mengekspor dalam bentuk mentah gitu ya, artinya keluar dari Kalimantan pasti dibawa ke Jawa seperti Gresik, mungkin di daerah Gresik dia paling banyak ya, jadi minyak goreng, jadi margarin, jadi macam-macam lah produk turunannya, seperti juga pakan ternak itu buntutnya justru banyak dari Kalimantan ya. Jadi banyak teman-teman saya itu yang di sana sering saya ajak buka pabrik di
yang dekat dari bahan baku gitu kan. Nah, cuman dilemanya kadang-kadang ada salah satu PKO pengolahan karnel itu, kadang-kadang dia sudah kontrak panjang ke pabrik pupuk pakan ternak. Mungkin sulitnya di situ. Mungkin apakah dari anak perusahaan dari mereka juga gitu ya. Makanya di daerah Cirebon pun juga ada ya, pernah saya sekali untuk pelayanan ke sana. Ini sangat goyang sekali jembatan, sangat goyang sekali. Karena saya ini persis di tengah-tengah loh. Ya kalau bisa pamit lah ya. Ini Prima Sakti 2 di bawah kita. Akhirnya tadi ini terakhir, ternyata semua lagi ya. Ada 3 lagi yang nomor 4. Satunya bermuatan ini kayu gabon, bahan baku kertas. Nah, ini Prima Sakti 2. Mudah-mudahan saja dia pakai runner depan ya. Ini welding manual berarti. Oh enggak, dia berbukit-bukit. Nah, dia berbukit-bukit. Jadi masih cukup banyak bat yang bermuatan emas hitam ya, akan segera melintas di bawah jembatan. Nah ini coba lihat emas hitamnya. Jadi di belakang bat ini masih cukup banyak bat yang bermuatan emas hitam juga akan segera melintas. Prima Samudra 2. Jadi inilah keseruan-keseruan bat yang bermuatan batu bara melintas di Sungai Mahakam. Ini bukan pemandangan langka, sekali lagi. Ini bukan pemandangan langka, ini pemandangan hampir setiap hari bagi kami orang Samarinda bisa kami saksikan dengan mudah gitu ya. Karena kota Samarinda ini akan terbelahkan oleh Sungai Mahakam. Di kota adalah kota Samarinda, di seberangnya adalah Samarinda seberang ya, Kampung Baka. Jadi kita cukup duduk di tepian atau di tepi sungai, sudah kita bisa dengan mudahnya menyaksikan bat-bat yang melintas bermuatan emas hitam melintas di Sungai Mahakam. Mungkin itu saja untuk video saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.